Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Masuk kita pada mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah teknologi big data analis. Jadi pada mata kuliah teknologi big data analis merupakan mata kuliah pilihan bersamaan dengan mata kuliah big data analis. Jadi sebenarnya hampir sama yang dipelajari sebenarnya antara big data analis dengan teknologi big data analis. Hanya saja pada big data analis teknologi kita fokus ke teknologinya atau kita fokus ke software atau hardware yang digunakan atau kita fokus ke perangkat yang digunakan. Sedangkan kalau big data analis kita fokus ke pengolahan datanya, baik pengolahan data secara manual atau dengan menggunakan tools atau bahasa pemrograman. Tetapi di mata kuliah teknologi big data analis kita fokus ke alat yang digunakan. Jadi ini mata kuliah pilihan saya ulangi bersama dengan big data analis. Jadi kita di sini fokus ke teknologinya. Untuk yang semester ini silabusnya adalah ini silabusnya biar saya share screen yang ini. Ini kurang lebih silabus kita untuk mata kuliah teknologi big data analis. Terdiri atas 3 SS untuk program studi teknik informatika. Jadi kurang lebih pertemuan kita silabusnya adalah mulai dari pendahuluan, yaitu yang pertemuan kita pada hari ini, yaitu pengenalan, silabus dan kontrak perkuliahan. Yang kedua adalah teknologi big data. Nah, teknologi big data itu teratas Hadoop, Hive, Hubase, Mahout, dan Storm. Jadi setelah itu kita lanjut lagi ke pertemuan ketiga, MapReduce. Redus di mana subtopik pembahasannya adalah definisinya, langkah-langkah MapReduce, dan contoh dan penggunaan. Selanjutnya baru kita masuk ke masing-masing teknologi digunakan di dalam big data, yaitu mulai dari Hadoop, Hive, masuk instalasinya dan penggunaannya, Hubase, Mahout, dan Storm. Jadi silabus kita ini merupakan silabus sementara, bisa aja nanti berubah sesuai dengan atau seiring berjalannya pembelajaran kita, karena ini masih belum fix, ini masih bisa berubah silabus untuk teknologi big data analis. Kenapa ini? Karena hampir sama dengan mata kuliah big data analis, mata kuliah big data analis. Jadi dan topik ini juga merupakan topik yang sangat baru di kampus kita. Jadi oleh karena itu saya juga mengajarkan materi ini baru pertama sekali, dan saya tidak mempunyai pengetahuan yang banyak tentang teknologi big data analis, karena selama ini yang saya pakai adalah hanya tools atau aplikasi data mining yang saya gunakan, misalnya Tanagra, RapidMiner, Orange. Jadi itu yang biasanya saya gunakan dalam mengolah data. Ternyata itu hanya tools yang sederhana. Kalau udah teknologi big data ini berhubungan dengan pengolahan data, berhubungan dengan alat yang digunakan dalam pengolahan data yang besar. Jadi alatnya itu ada banyak. Jadi oleh karena itu yang kita pelajari satu persatu. Jadi seiring berjalannya waktu saya belajar juga dari berbagai sumber. Seperti apa sih teknologi big data. Jadi saya juga lihat aplikasi-aplikasi yang digunakan atau teknologi big data ini, misalnya aplikasi digunakan itu rata-rata itu harus dibeli atau tidak ada yang free. Jadi oleh karena itu kalau misalnya kita gunakan yang jual, yang ada harganya atau yang jual, itu pasti kita membutuhkan biaya. Maka saya usahakan mencari tools yang sederhana, teknologi yang sederhana dan tidak berbayar. Itulah yang mau saya usahakan untuk kita pelajari. Jadi kalau misalnya aplikasi ini mulai dari Hadoop, Hive, Hubase, Mahout, Storm, itu biasanya sebagian berbayar dan sebagian juga tidak. Jadi oleh karena itu saya cari mana yang bisa kita pelajari dan mana yang tidak berbayar. Jadi saya ulangi lagi, di topik ini berhubungan dengan tools atau teknologi yang digunakan di dalam big data analysis.
Jadi agak-agak mirip sedikit dengan big data analis. Jadi oleh karena itu, mari kita juga sama-sama belajar bersama untuk topik ini sama dengan big data analis supaya topik ini dapat lebih bagus, referensinya lebih banyak. Jadi bukan hanya saya juga yang mencari, Anda juga harus mencari. Terkait dengan kontrak perkuliahan yang sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya, ikutilah perkuliahan ini mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Ikutilah UTS dan UAS, kerjakanlah tugas yang saya suruh. Dan mudah-mudahan nanti hasil akhirnya dapat memuaskan dengan Anda mengikuti semua kontrak perkuliahan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Begitu juga jangan lupa Anda harus kalau misalnya live, Anda harus live, usahakan live. Karena sesuai dengan aturan akademik kita bahwa untuk setiap mata kuliah itu minimal 7 kali live. Live-nya itu bisa melalui Zoom atau Google Meet atau YouTube live. Jadi bebas pilih mana saja asalkan live minimal 7 kali. Jadi saya harap juga nanti baik live atau melalui video, saya berharap Anda tetap belajar ya, apalagi kalau live yang mudah-mudahan misalnya ada pertanyaan yang sama pada saya, kalau misalnya bisa saya jawab, saya akan jawab, tapi maksudnya kalau nggak bisa saya jawab, nah saya diskusi lagi atau saya pelajari dulu, nanti kalau sudah dapat jawabannya, saya akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu, saya berharap adik-adik yang memilih mata kuliah ini bersama dengan big data analisis, berarti mudah-mudahan nanti tamat dari Universitas Merdeka Dharma dengan jurusan teknik informatika mempunyai kemampuan, keahlian, baik dalam mengolah data secara manual, baik dengan mengolah data dengan menggunakan teknologinya, menguasai juga teknologinya, alat-alat yang digunakan, perangkat keras perangkat yang digunakan, dan mempunyai pengetahuan di dalam mengolah data yang begitu besar. Jadi sehingga nanti Anda mempunyai spesifikasi khusus jika misalnya tamat dari sini. Jadi oleh karena itu selamat Anda bergabung pada mata kuliah Big Data. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebih minggu depan kita masuk ke pertemuan kedua dan saya yang coba menjelaskan materi yang kedua ini. Mudah-mudahan pelajarannya secara live, jadi saya berharap Anda juga nanti bisa bergabung agar bisa kita mempelajari metode ini secara atau mata kuliah ini secara bersamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan adik-adik, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.